Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik ya. Oke, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Oke, Tasya izin sakit ya. Terus ada lagi? Rahmi izin kemana? Oh, ada acara keluarga. Terus ada siapa? Amitah? Apa? Suruh Amitah hubungi Ibu ya. Oke. Ada yang belum ke absen? Hadir semua ya. Oke, yang sekarang hadir tuh ada 30 orang ya. Semoga minggu besok hadir semua ya. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang materi tentang pengerahan Romusa dan mobilisasi massa serta dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum ke pematerian, Ibu mau nanya nih, ada yang ingat gak materi sebelumnya tentang apa? Coba ayo. Ada yang ingat gak materi sebelumnya tentang apa? Yang ingat angkat tangan. Oke, Alia, apa? Materi sebelumnya tentang apa, Alia? Ya, betul ya. Materi sebelumnya kita membahas tentang organisasi militer dan pemerintahan sipil pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang pengerahan Romusa dan mobilisasi massa serta dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum itu, Ibu akan menayangkan suatu video tentang penjajahan Jepang di Indonesia. Kalian simak ya, lalu nanti kalian simpulkan. Oke, selamat menyaksikan. 天長節の翌日、岡崎軍政官から断旗を送られ、ここに全島にわたって青年団が結成されたのであります。 Kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tahukah kamu mengapa bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? Mengutip Kemdikbud RI, untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia antara lain: Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya, selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan, berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio, dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah, agar rakyat Indonesia mudah membeli. Pada bulan Februari yang lalu, di Jakarta telah dipertunjukkan barang-barang baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa perang ini. Sekarang di bawah pimpinan Dai Nippon telah dibuktikan. Pada awalnya, kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan sukacita karena beberapa alasan, yaitu: 1. Kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. 2. Adanya slogan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. 3. Penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. 4. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan Jepang. 5. Pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. 6. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal, serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. 7. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabaya.
Mengutip Ensiklopedia Britannica, untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga berusaha meminta dukungan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Di bawah kebijakan ini, Soekarno dan Hatta menerima posisi dalam administrasi militer. Yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia. Ramalan Jayabaya tentang Jepang dikutip dari Kemdikbud RI. Rakyat Indonesia memberikan dukungan karena sikap Jepang yang sangat membenci Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang itu dipengaruhi kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah raja kerajaan Dah, Kediri tahun 1051 sampai tahun 1062. Bunyi ramalan Jayabaya tentang Jepang adalah, Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih Belanda, kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya sumur jagung, dan sesudah itu Jawa akan merdeka. Gerakan 3A melalui program Pan-Asia, Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk meneguhkan propaganda Pan-Asia di Indonesia, Jepang membentuk perkumpulan yang bernama Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bertujuan untuk memobilisasi rakyat Indonesia agar mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Gerakan 3A didirikan pada 29 April tahun 1942, dipelopori oleh pendudukan Jepang bagian propaganda tentara Jepang, yang dikenal dengan nama Sendenbu. Tokohnya bernama Shinaizu Hitoshi. Gerakan 3A yang didukung oleh Sendenbu ini, diketuai oleh orang Indonesia yang bernama Mir Samsudin, seorang tokoh Parindra. Namun, Gerakan 3A hanya bertahan sebentar karena dianggap gagal dalam menggerakkan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang dalam menghadapi sekutu. Saat Perang Pasifik antara pihak sekutu yang dipimpin Amerika Serikat melawan Jepang, pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kedua kota di Jepang saat itu hancur lebur dan membuat mental Jepang anjlok. Hal itu kemudian mengakibatkan Jepang menyerah kepada pasukan sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Pengboman tersebut telah menewaskan dan melukai ratusan ribu manusia. Tak hanya itu, efek radiasi dari senjata nuklir juga membekas dalam waktu yang lama. Pemandangan mengerikan itu akhirnya membuat moral tentara Jepang runtuh seketika. Padahal sebelumnya, pasukan Jepang dikenal selalu tampil habis-habisan dalam setiap pertempuran. Mereka tidak segan untuk bunuh diri daripada harus menyerah. Pertempuran Saipan misalnya, dengan amat jelas memperlihatkan watak pantang menyerah tentara Jepang. Pihak sekutu baru bisa menaklukkan Jepang setelah melalui pertempuran selama berminggu-minggu. Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir mendapat info melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Momen ini kemudian dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga turut mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi lebih cepat. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maeda untuk melakukan penyusunan proklamasi. Penyusunan proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Acemat Subarjo. Penyusunan ini disaksikan oleh Sukarni, Big MDI,
Sudiro dan Sayuti Melik. Setelah itu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya pukul 10 WIB tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke, setelah kalian menyimak video tersebut, kesimpulan apa yang kalian ambil? Coba, ada yang ingin maju untuk menyimpulkan? Ayo siapa? Sebelum ibu tunjuk nih. Ada yang berani? Yang berani angkat tangan. Ada nih? Gak ada nih, benar. Ibu tunjuk nih. Coba ibu tunjuk siapa ya? Pani ke depan. Oke. Jadi kesimpulan dari video tersebut yaitu penjajahan Jepang di Indonesia terjadi pada tahun 1142 sampai 1945. Berlangsung sangat singkat namun sangat kejam. Jepang memprovokasi rakyat melalui kerja paksa seperti romusa dan penindasan. Meski begitu, Jepang juga membuka peluang bagi tokoh nasional untuk terlibat dalam pemerintahan, yang akhirnya mempercepat proses menuju kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, sekarang kita lanjut ke pematerian ya, yaitu tentang pengerahan romusa dan mobilisasi massa serta dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan sistem pengerahan romusa serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilisasi massa yang dilakukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak-dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar di bawah ini? Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan? Oke, kasihan, empati. Oke, bagus ya. Itu berarti kalian mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Itu bagus karena kita menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Oke, kita akan ke pematerian yang pertama, yaitu tentang pengerahan romusa. Romusa atau tenaga kerja paksa pada masa pendudukan Jepang yang usianya sekitar 16 sampai 45 tahun. Pada saat itu penduduk Indonesia diwajibkan untuk menjadi romusa yang direkrut oleh Naimbu atau Departemen Urusan Umum. Tugas dari romusa ini yaitu membangun fasilitas perang seperti jalan, lapangan udara, pabrik, dinamit, dan lain-lain. Selain di Indonesia, romusa juga dikirimkan ke luar negeri seperti ada Brima. Ibu mau nanya nih, Brima di mana? Ada yang tahu gak? Ya, tuh Brima itu di Myanmar ya.
Nah, selanjutnya ada dikirim ke Thailand, Vietnam, dan Malaya. Dampak dari Romusa ini desa kekurangan tenaga kerja serta ekonomi terganggu. Berikutnya Ibu ada gambar-gambar tentang pekerjaan Romusa pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama ada gambar Romusa bekerja di tambang batu bara, dan yang kedua Romusa mengangkut kayu untuk pembangunan. Nah, yang selanjutnya ada gambar Romusa sedang membuat rel kereta api. Nah, yang selanjutnya juga ada gambar tentang tentara Jepang yang selalu mengawasi Romusa. Jadi pada masa pendudukan Jepang tuh Romusa tuh selalu diawasi oleh tentara Jepang biar pekerjaannya tuh bagus, tidak ada yang loyo-loyo, tidak ada yang leha-leha, pokoknya mah dijaga ya oleh tentara Jepang. Nah, selanjutnya kita akan ke pematerian yang kedua, yaitu tentang mobilisasi massa. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa sih mobilisasi massa itu? Coba jelaskan. Ada yang tahu gak? Mobilisasi massa apa? Ayo, ada yang tahu gak mobilisasi apa? Ya, jadi mobilisasi massa adalah upaya menggerakkan banyak orang untuk berkumpul dan bertindak bersama demi mencapai tujuan tertentu. Mobilisasi massa pada masa pendudukan Jepang didominasi oleh laki-laki untuk latihan militer di kamp Jepang. Perekrutannya juga dilakukan dengan paksaan atau kekerasan. Pada tahun 1943, Romusa disebut prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja sebagai propaganda. Kenapa Romusa disebut prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja oleh tentara Jepang? Ayo, ada yang tahu gak? Kalian boleh cari tahu di modul ya, karena materi ini juga ada di modul. Coba ada yang tahu gak? Coba lihat di modulnya, apa tujuan tentara Jepang menyebut prajurit ekonomi dan pahlawan pekerja? Betul ya. Tujuan dari tentara Jepang menyebut Romusa itu sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja, yaitu untuk membangun citra bahwa mereka sedang menjalankan tugas yang sangat penting demi kemenangan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Nah, selanjutnya ada pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah berhasil menduduki wilayah di Indonesia, pemerintahan Jepang menerapkan sejumlah kebijakan yang lebih kejam daripada pemerintahan Belanda. Kebijakan yang diterapkan Jepang membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Ada yang tahu gak? Di bidang apa aja dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Ya, betul. Ada di bidang politik, militer, sosial, budaya, pendidikan. Nah, di sini sekarang Ibu akan menjelaskan di bidang politik dulu ya. Dampak positif di bidang politik pada masa pendudukan Jepang yang pertama yaitu pemuda diberikan peran dalam organisasi berbentukan Jepang. Nah, yang selanjutnya awal munculnya pengalaman berpolitik melalui organisasi-organisasi baru. Nah, adapun dampak negatifnya yaitu organisasi pergerakan nasional dibubarkan. Jadi organisasi-organisasi yang telah dibentuk oleh rakyat Indonesia dibubarkan oleh tentara Jepang. Dan kemudian struktur pemerintahan dikendalikan sepenuhnya oleh Jepang, dan rakyat juga tidak bebas menyampaikan pendapat politiknya. Jadi tentara Jepang tuh tidak menerima pendapat kita sebagai pribumi untuk berpendapat
tentang politik di Indonesia. Nah, yang kedua ada di bidang birokrasi dan militer. Dampak positifnya yaitu pemuda Indonesia mendapat pelatihan militer. Terbentuknya juga organisasi semi militer seperti Peta, Ho, Sinindan jadi bekal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang di dampak negatifnya ada rakyat dijadikan alat perang untuk kepentingan Jepang. Dan juga banyaknya korban jiwa akibat kerja paksa militer dan kerasnya latihan. Nah, selanjutnya ada di bidang ekonomi. Dampak positif dari pendudukan Jepang di bidang ekonomi yaitu pembangunan infrastruktur seperti penunjang ekonomi, adanya jalan, rel kereta api, dan gudang-gudang. Mungkin kalau kita tidak dijajah Jepang, kita tidak tahu adanya rel kereta api. Yang selanjutnya itu memunculkan semangat swadesi dan kemandirian ekonomi. Selanjutnya ada dampak negatif. Tentu banyak ya dampak negatif di bidang ekonomi ini. Namun Ibu akan sebutkan 3 saja ya. Yang pertama ada ekonomi difokuskan untuk kebutuhan militer Jepang. Terjadinya kelaparan sistem wajib setor panen, rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok atau pangan dan sandang. Jadi rakyat Indonesia tuh banyak yang kelaparan karena mereka menyetorkan semua hasil sumber daya alam di Indonesia itu ke Jepang. Yang selanjutnya ada di bidang sosial. Dampak positifnya di bidang sosial yaitu meningkatnya semangat gotong royong di masyarakat. Yang kemudian perempuan mulai aktif dalam organisasi sosial seperti Pujingkai. Nah, di dampak negatifnya yaitu pengerahan Romusa secara paksa menyebabkan penderitaan besar. Yang selanjutnya ada banyak keluarga tercerai-berai karena mobilisasi paksa dan peperangan. Nah, yang terakhir ada diskriminasi terhadap orang-orang Eropa dan etnis tertentu. Nah, di bidang budaya, dampak positifnya yaitu ada bahasa Indonesia digunakan secara luas atau memperkuat identitas nasional. Jadi, bahasa Indonesia tuh lebih dikenal secara luas ya ke luar negeri, seperti mungkin ke Jepang, ke Belanda, terus ke Korea. Jadi terus adanya munculnya karya-karya sastra dan tokoh-tokoh budaya yang berpihak pada rakyat. Di dampak negatifnya ada budaya lokal ditekankan dan harus menyesuaikan dengan budaya Jepang. Jadi budaya Indonesia tuh harus menyesuaikan dengan budaya Jepang ya. Sistem waktu dan kalender juga diubah secara paksa oleh tentara Jepang. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir di bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu pendidikan mulai bisa diakses oleh kalangan bawah meski terbatas ya. Pada masa penjajahan Jepang, pendidikan diakses oleh kalangan bangsawan atau orang-orang kaya ya. Kemudian ada disiplin dan semangat juang mulai ditanamkan sejak dini. Dampak negatifnya yaitu pendidikan tidak menekankan pada intelektualitas ya. Kurikulum diarahkan untuk mendukung perang dan menanamkan loyalitas pada Jepang. Sekolah dijadikan sarana propaganda. Oke, sekian pemateriannya. Sekarang Ibu akan pematerian hari ini sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pengerjaan soal.
Nih, Ibu di sini udah menyiapkan soal kuisis ya. Kalian boleh buka web Quizizz lalu masukin kode yang telah Ibu share. Oke, gimana? Ngerti? Dapat dipahami? Udah masuk semua? Oke, kalau udah, Ibu mulai ya kuisnya. Udah ngerjain tugas, sekarang Ibu mau menyimpulkan materi hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk menyimpulkan materi hari ini? Oh, siapa? Mau Naila? Naila mau maju? Oke, boleh Naila. Ya, tepuk tangan untuk Naila. Ya, bagus ya kesimpulan dari Naila. Jadi, pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak besar di berbagai bidang. Rakyat dipaksa menjadi romusa dan dilibatkan dalam mobilisasi militer. Ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, menyebabkan kelaparan dan penderitaan. Jepang juga mempengaruhi sistem pemerintahan, pendidikan, dan budaya. Meski penuh tekanan, masa ini turut membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya nih ke kalian, apakah pembelajaran hari ini dapat dimengerti? Alhamdulillah. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, kalau senang, Ibu juga ikut senang. Oke, pematerian hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM tolong pimpin doa ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit ya.